Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Karanganyar, kemudian Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron melanjutkan perjalanan musafirnya di Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan, beliau menziarahi beberapa makom para leluhur di sana. Di antaranya adalah Ki Ageng Mageti, tepatnya di Desa Gandung Kidul, sekitar alun-alun Magetan. Alasan mengapa makom Ki Ageng Mageti yang beliau singgahi, karena menurut warga dan sesepuh di sana, bahwa Ki Ageng Mageti merupakan sosok yang menjadikan cikal bakal dari Kadipaten Magetan. Magetan merupakan daerah yang berbatasan dengan Gunung Lawu. Sebelah barat menuju ke barat daya merupakan deretan Sidoramping, Gunung Jabolarang, dan Gunung Kukusan yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sebelah utara merupakan daratan yang bergelombang naik mengarah ke timur, sampai dengan barat ke kaki Gunung Lawu berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Sebelah selatan merupakan dataran rendah berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Sungai yang memotong daerah Magetan menjadi dua bagian, mulai dari pangkal sumber di bawah Cemoro Sewu, Gunung Kendil, dan Gunung Sidoramping, adalah Sungai Gandong yang merupakan jalur bersejarah penuh dengan misteri dan ditaburi dengan makom-makom zaman kuno. Di Kabupaten Magetan banyak ditemukan peninggalan-peninggalan bersejarah yang berupa petilasan bangunan-bangunan purbakala maupun petilasan bekas pusat pemerintahan. Misalnya, petilasan makam Empu Supo di Dukuh Mandang, Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan. Yang kedua, Candi Sadon di Dukuh Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan. Yang ketiga, Candi Reok di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan. Yang keempat, Candi Simbatan di Desa Simbatan, Kecamatan Muntoro Nadi. Yang kelima, di puncak Gunung Lawu terdapat petilasan Pawon Sewu atau Punden Brundak, Argo Dalem, Sendang Derajat, dan sebagainya. Keenam, makom Astono Gedong di Kelurahan Tambran, Kecamatan Kota Magetan. Dan yang ketujuh, makom Maduretno, Desa Giripurno, Kawedanan. Dan masih banyak lagi petilasan-petilasan di Kabupaten Magetan. Ditinjau dari letaknya, Magetan merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka bahasa sehari-hari, adat istiadat maupun kebudayaannya banyak mendapat pengaruh dari daerah Jawa Tengah, yakni Solo atau Surakarta dan sekitarnya, daripada daerah-daerah di Jawa Timur. Pada tahun 1645 Masehi, Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat. Kemudian Amangkurat I menggantikan kedudukan beliau sebagai Raja Mataram pada tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Berbeda dengan ayahnya yang bersikap tegas mengusir Kompeni Belanda, Amangkurat I sangat lemah dan mau bekerja sama dengan Kompeni Belanda atau VOC. Pada tahun 1646 Masehi, Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan Kompeni Belanda yang amat merugikan Mataram. Isi perjanjian itu antara lain adalah Mataram mengakui kedudukan VOC di Batavia atau Jakarta, sedangkan Mataram bebas berdagang di mana saja kecuali di Pulau Ambon, Bansa, dan Ternate, sebab pulau-pulau tersebut kaya akan rempah-rempah. Dengan diakuinya kedudukan VOC di Batavia, maka Batavia bebas dari ancaman Mataram semakin berkurang. Kebijaksanaan Amangkurat I tersebut menyebabkan timbulnya rasa kecewa dari banyak pihak. Pangeran Giri yang berpengaruh di daerah pesisir utara Pulau Jawa bersiap-siap melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Demikian pula seorang pangeran dari Pulau Madura yang bernama Trunojoyo
yang tidak tahan lagi melihat pamannya Pangeran Cokroningrat II terlalu mengabaikan Madura dan hanya turut bersenang-senang di pusat pemerintahan Mataram. Akhirnya melancarkan pemberontakan terhadap Mataram pada tahun 1674. Perang antara prajurit Mataram dan Trunojoyo pun tak dapat dihindarkan. Pada saat kerajaan dalam keadaan kalut seperti ini, seorang kerabat keraton Mataram bernama Basah Gondokusumo atau terkenal dengan sebutan Basah Bibit bersama seorang patih Mataram yang bernama Nerang Kusumo dituduh bersatu dengan kaum pemberontak yang menentang kebijakan Amangkurat I. Atas tuduhan itu, Basah Gondokusumo dijatuhi hukuman pengasingan di Semarang di tempat kediaman kakeknya yakni Basah Suryoningrat, sedangkan Patih Nerang Kusumo meletakkan jabatannya sebagai patih. Beberapa waktu kemudian, Basah Suryoningrat mengajak cucunya Basah Gondokusumo pergi menyingkir ke arah timur Gunung Lawu. Beliau memilih tempat tersebut karena menerima kabar bahwa di sebelah timur Gunung Lawu sedang dilaksanakan babat hutan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ki Buyut Suro yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Orang-orang itu sangat patuh dan rajin melaksanakan babat hutan. Demikian juga Ki Buyut Suro dengan sabar mendampingi mereka yang bekerja penuh semangat babat hutan itu. Babat hutan itu dilaksanakan atas perintah Ki Ageng Mageti yang cikal bakal di daerah ini. Kemudian Basah Suryoningrat dan Basah Gondokusumo menjumpai Ki Buyut Suro yang sedang babat hutan. Keduanya bermaksud meminta sebidang tanah untuk bermukim, karena yang menguasai kawasan hutan ini adalah Ki Ageng Mageti. Maka untuk memperoleh sebidang tanah ini, Basah Suryoningrat dan Basah Gondokusumo diajak Ki Buyut Suro untuk bertemu dengan Ki Ageng Mageti di tempat kediaman beliau di daerah Gandong Kidul atau Dukuh Gandong Selatan, tepatnya di sekitar alun-alun Magetan sekarang ini. Akhirnya beliau diberi sebidang tanah untuk bermukim. Terletak di sebelah utara Sungai Gandong, tepatnya di Desa Tambran, sebagai tempat yang aman dan tentram untuk pengayoman para leluhur Mataram. Setelah mapan di tempat yang baru ini, Basah Suryoningrat mengangkat cucunya, yaitu Basah Gondokusumo, menjadi penguasa di tempat baru dengan gelar Yosonegoro. Kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro, Bupati Magetan yang pertama kali. Pengangkatan Bupati Yosonegoro oleh Basah Suryoningrat ditandai dengan penyerahan sebuah keris pusaka. Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Basah Suryoningrat yang diberikan kepada Yosonegoro dan dihadiri oleh masyarakat setempat. Wilayah pemerintah tersebut dinamakan Magetan. Karena peristiwa terjadinya Kabupaten Magetan ini adalah atas pemberian tanah dari Ki Ageng Mageti, maka daerah baru tersebut diberi nama Kota Mageti yang mengalami penambahan an menjadi Magetian. Akhirnya berubah nama menjadi Magetan sampai sekarang. Begitulah cerita yang beliau dapat dari para sesepuh Magetan yang memaparkan sejarah asal-muasal Kadipaten atau Kabupaten Magetan. Sambil berdoa di makom Ki Ageng Mageti, beliau mendoakan, mudah-mudahan warga Magetan jangan sampai melupakan leluhur yang telah berjasa terhadap berdirinya kabupaten ini. Beliau pun bergegas melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur.